semuanya, nama aku Arlin. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Di sini aku bakal ngebahas tentang cerita misteri gitu atau mungkin vlog juga. Jadi kalau kalian suka dengan topik yang aku bahas, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Dan ini adalah video part 2 dari video sebelumnya, guys. Jadi kemarin aku sudah janji mau ngebahas tuntas dari awal sampai akhir video peneroran dari Jonathan Galindo ke Carlos Nem, guys. Jadi langsung kita mulai aja. Jadi kalau kalian nonton video ini dan bingung, make sure untuk nonton dulu part 1-nya, baru nanti lanjut lagi ke part 2-nya ya guys. Jadi kita bahas satu persatu story dari si Carlos Nem ini. Di sini kalian masih bisa lihat story-nya disimpannya sama Carlos Nem ini di sini story-nya ini. Tapi aku sudah menerjemahkan semuanya guys ke bahasa Indonesia karena Carlos Nem ini seorang YouTuber dari Spanyol. Jadi mari kita bahas. Kalian bisa lihat di story pertama dia bilang el siguiente video fue grabado. Gak bisa guys. Jadi di sini artinya video berikut ini diambil pada 29 Mei. Ibu dan ayah, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Dan di sini ada juga video permintaan maaf dia guys ke ayah dan ibunya. Kenapa ya? Buenas tardes, soy Carlos Name. Mungkin penerorannya terlalu membuat dia tuh kayak takut gitu ya guys. Di sini dia bilang hari pertama saya pulang setelah rehabilitasi guys. Jadi malam ini aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Tuh, lihat guys rumah dia. Jadi dia di sini nanya juga seorang pria yang bekerja di kayak perumahannya gitulah ya. Bahwa rumah dia itu telah ditinggalkan selama 8 bulan dan kata dia itu nggak mungkin benar karena dia cuma rehabilitasi dari COVID gitu cuma 14 hari. Tapi orang ini bilang bahwa rumah dia itu telah ditinggalkan selama 8 bulan guys. Dan dia baru saja nih masuk ke rumah sebelahnya yang sudah ditinggalkan. Dia naik ke atapnya. Nih dia bilang dia naik ke atapnya dari rumah tetangga guys. Dia ke rumahnya itu dari rumah tetangga. Semua rumahnya itu perabotannya semuanya ditutupin sama kain putih, kayak udah lama ditinggalin banget. Dan ini adalah lukisan dari ibunya. Nih udah dicoret lukisannya guys. Katanya mereka telah menghancurkan lukisan ini seperti yang lain. Berarti banyak nih yang dihancurkannya guys. Nih dia bilang, oh Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda malam ini sangat penting. Dia menunggu izin dari ayahnya dulu nih guys. Nih tiba-tiba televisinya nyala sendiri. Dia kaget banget lihat TV itu ada muka dia. Tuh tiba-tiba tuh kayak ketukar-tukar sendiri channelnya. Orang kaya guys dihancurkannya TV-nya karena serem juga ya kalau kayak gitu. Dan setelah dia hancurkan TV-nya kembali utuh dan di tempat semula guys. Ini sih kalau beneran emang creepy banget. Dan dalam beberapa jam pagar rumahnya tadi tuh udah hilang guys. Dan di sini udah malam ya. Dia cerita di sini ada mobil yang diparkir di luar rumahnya dengan seorang wanita di dalamnya yang meminta bantuan. Di sini dia bilang mereka mengunci wanita tua itu. Mereka siapa ya guys? Nah di sini dia lihatnya dari jendela ini. Tapi dia lihat di sini dari jendelanya tadi di seberang jalan semuanya tuh tenang. Tapi dia udah telepon polisi guys buat bantu. Dan di sini dia mau keluar untuk pemeriksa. Nih dia nanya-nanya sama wanita tua yang terkunci di mobil ini. Kayak wanita tua itu tuh sangat putus asa gitu sampai nggak memberitahu dia apa-apa. Serem ya guys. Nih dia kembali lagi ke rumahnya karena dia tadi udah nelpon polisi kan. Dia juga takut di luar lama-lama. Jadi dia naik lagi dan dia nunggu di jendela aja guys, menunggu polisi buat datang.
Di sini dia lihat polisinya udah dateng, tapi dia tuh nggak ngerti kenapa kayak mencari sesuatu gitu. Wah, ini creepy banget guys. TV-nya kebalik dan siarannya tuh jadi siaran Cina gitu, kayak dihack gitu TV-nya. Di sini dia bilang dia sudah menutup televisi itu dengan kain putih dan besok dia akan membakar televisinya guys. Televisinya kedengeran suara lagi. Karena dia takut, jadi dia mencoba untuk menelpon polisi, tapi nggak bisa. Terus dia SMS juga nggak bisa gitu. Kalian bisa lihat di story-nya, dia bilang dia tidak tahu siapa orang yang duduk di depan rumahnya ini sekitar jam 1:16 pagi. Siapa ya tiba-tiba nongkrong gitu. Di sini dia bilang dia kembali lagi ke kamarnya karena mendengar ada suara-suara gitu guys. Dan di sini dia kaget banget karena TV-nya itu merekam ke dia. Padahal kata dia nggak ada sama sekali kamera di ruangan itu guys. Dia keliling, dia liatin ke kita karena di situ nggak ada kamera sama sekali. Tapi di TV itu dia terekam di TV itu. Kayak di hack gitu lah ya TV-nya. Lagi serem-serem gitu, listriknya padam guys. Ada suara lagi di TV-nya. Guys, jadi karena dia saking takutnya, dia ini kayak ada ruangan rahasia gitu guys. Tuh, kuncinya banyak banget dan kalian dengar ada suara cakaran gitu dari luar pintunya. Dia udah takut banget, jadi dia coba untuk keluar dari rumah, pergi kemanapun, pokoknya nggak di rumah lah. Dan dia ternyata datangnya ke rumah sakit guys. Tapi rumah sakitnya aneh banget nih, benar-benar kosong banget, sampai satpam di rumah sakitnya aja nggak ada. Buenas noches. Ini kalau settingan, masa iya rumah sakit kosong banget guys. Lampunya menyala lagi rumah sakitnya. Jadi dia pergi lagi dari rumah sakit tadi, tapi dia seperti jalan berulang-ulang gitu loh. Kayak dia udah pergi tapi kok kesini lagi, dia udah pergi kok kesini lagi. Jadi dia sudah melalui rumah kuning ini 6 kali guys. Dan itu kata dia jalan raya yang lurus, nggak ada belok-belok gitu. Aneh kan ya? Nih, dan Google Maps dia itu dibajak guys. Jadi lokasi dia itu sekarang ada di tengah laut, ada di lautan gitu. Jadi dia jalan lagi, tapi dia konfirmasi ini terus berulang jalannya. Dan dia menemukan pintu ini, pintu masuk ke pagar ini, dan dia masuk. Nih guys, dia ketemu sama kayak penjaganya gitu mungkin. Serem banget. Dan karena hal mengerikan yang dia lihat tadi, jadi di sini dia bilang dia berlari begitu kencang. Dia nggak pernah lari itu sampai kayak gini banget, sampai dia pusing, pengen muntah gitu, saking larinya tuh kuat banget. Dan dia lari itu dia ketemu gudang guys, gudang yang nggak terpakai, kayak yang udah ditinggalin itu. Jadi dia masuk dan melihat ke dalamnya. Itu dia lihat ada kayak televisi tapi kayak air di dalamnya gitu. Jadi dia di dalam gudang itu dia menemukan ini guys. Ini apa ya bentuknya ya? Jadi dia katanya mau bawa ini, sempat-sempatnya bawa pulang. Dan dia kaget banget ketika dia nyampe ke mobilnya. Mobilnya itu udah kebuka dengan lampu menyala. Jadi di sini dia jelasin bahwa dia kayak mengikuti mobil derek itu keluar dari jalan itu, dan baterai dia tuh habis guys. Jadi dia bakal ngabarin besoknya lagi gitu. Jadi di sini dia jelasin juga bahwa dia tidur di mobil guys. Dan dia pulang ke rumahnya pada siang hari, dan tiba-tibanya air kolamnya itu bergerak tuh nggak beraturan gitu loh guys. Nih. Kalau kena angin kayaknya nggak mungkin gini kan ya. Tuh. Dan di sini dia bilang airnya nggak lagi bergerak gitu, jadi kayak cuman beberapa menit aja. Jadi dia kirim audio ke ayahnya jam 2 pagi guys, karena ada suatu teror yang sangat mengerikan lagi. Jadi ada orang yang melempar batu ke jendela rumahnya guys. Kalian bisa lihat nih, creepy banget sumpah. Dia ngecek ke belakang halaman rumahnya itu, ternyata ada si Jonathan Galindo guys. Dia diteror sampai ke rumahnya. Tuh lihat, waduh creepy banget. Untung ini dilapisi sama kaca guys rumah dia, tapi jelas banget.
Nih, aduh takut deh. Nih, dia tuh kayak menelpon seseorang itu. Jonathan Galindo itu kayak menelpon seseorang, mungkin temennya atau ya siapanya lah gitu. Ini sih serem banget. Wow. Wow. Jadi guys, Carlos Nem ini dia kayak merekam, mengulur-ngulur waktu gitu, tapi dia pintar guys, dia udah nelpon polisi. Jadi ketika Jonathan Galindo ini melihat Carlos Nem mengambil gambar dia jadi kayak bersifat baik gitu guys. Nih, tadi kan barbar banget ya. Jadi Jonathan Galindo ini tertangkap lah guys sama polisi. Untung banget dia ketangkap nih guys. Si Carlos Nem ini mengecek ke halaman belakang rumahnya tadi, tempat si Jonathan Galindo muncul tadi guys. Dan dia menemukan koper ini di halaman belakang rumahnya. Dia menemukan kayak beberapa barang gitu ada di dalam koper, tapi tidak ada satupun yang berfungsi nih guys. Ternyata si Jonathan Galindo ini adalah seorang hacker, dan dari situlah dia bisa menemukan alamat rumah Carlos Nem ini guys. Jadi hati-hati banget sama orang-orang kayak gini. Sedikit peringatan buat kalian, jangan pernah kalian mencari tahu sosial media asli si Jonathan Galindo ini, dan jangan sampai kalian ngechat dia guys, karena kita nggak pernah tahu si Jonathan Galindo ini memang bekerja cuma satu orang atau ada teman-teman dia yang lain guys. Mengingat si Jonathan Galindo ini seorang hacker, jadi bukan hal yang sulit buat dia ngelacak alamat rumah kalian. Be careful guys. Jadi sampai sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya di bawah, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye guys.